India benar-benar telah mengambil langkah serius dalam memerangi terorisme. Kerja bagus orang-orang India. Kalian semua, kalian semua yang berjumlah miliaran. Karena kita akan membutuhkan kalian dalam perjuangan untuk mengembalikan masyarakat kita dari ambang pengambil alihan oleh hukum syariah. Namun, tampaknya beberapa orang di Britania Raya menganggap bahwa video semacam ini sah. Dan ketika saya bilang video semacam ini, maksud saya adalah eksekusi tiruan ISIS terhadap pemimpin India. Saya berharap bisa bilang saya bercanda. Tidak, itu sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Sebuah video yang benar-benar menjijikan. Dan ini muncul setelah Perdana Menteri mereka, Narendra Modi, mengatakan hal ini. Teman-teman, hari ini dari tanah Bihar, saya katakan kepada seluruh dunia, India akan mengidentifikasi, mengancam, dan menghukum setiap teroris beserta pendukungnya. Dia mengatakan di sini, India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris, para pengendali mereka, dan para pendukung mereka. Maksud saya, siapa yang tidak ingin hidup di dunia di mana para pemimpinnya berkata, mari kita basmi terorisme? Siapa yang tidak menginginkan itu? Ternyata ada beberapa orang di Inggris yang tidak menginginkannya. Tapi, wah, nanti kita akan bahas itu sebentar lagi. Sampai ke ujung dunia. Semangat India tidak akan pernah dipatahkan oleh terorisme. Terorisme tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Terorisme tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Dan kami akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Ya Modi, luar biasa. Kami semua sependapat. Setiap orang waras di luar sana setuju denganmu. Mari kita akhiri terorisme. Bagi kalian yang tidak ingat apa sebenarnya arti terorisme, mari kita cari di Google. Terorisme. Artinya, apa maksudnya? Itu berarti terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil atau non-kombatan untuk menimbulkan ketakutan dan mencapai tujuan politik, ideologis, atau keagamaan. Jadi, itu adalah penggunaan kekerasan yang disengaja untuk tujuan politik, ideologis, atau keagamaan kalian sendiri. Saya ingin bertanya kepada kalian, para penonton yang luar biasa. Seberapa nyaman kalian dengan kekerasan atas nama agama? Atau dengan kekerasan apapun? Dan apakah kalian setuju bahwa kekerasan, setidaknya secara potensial, seharusnya bukan sesuatu yang kita izinkan? Nah, jika kalian sependapat dengan itu, maka semua yang dikatakan Modi sebenarnya tidak kontroversial. Terorisme memang harus dihentikan. Setiap upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. India pasti berpegang teguh pada tekad ini. Setiap orang yang percaya pada kemanusiaan ada bersama kami. Saya berterima kasih kepada masyarakat dari berbagai negara dan para pemimpin mereka yang telah berdiri bersama kami di masa-masa ini. Setiap orang yang percaya pada kemanusiaan berdiri bersama kami. Harusnya itu masuk akal. Ya, benar-benar semua orang yang percaya pada kemanusiaan, kecuali pria ini. Pengumuman darurat saudara-saudari sekalian, DNI Fight telah menangkap Narendra Modi. Seperti yang anda lihat, kami telah menangkap Narendra Modi, Abia yang melakukan genosida. Bawa dia ke sini, bawa dia ke bawah. Saudara-saudari sekalian, kalian harus ingat dunia aktivisme. Kebebasan ada di tangan kita. Jika kita tidak membela perjuangan rakyat kita, tidak akan ada siapa pun yang melakukannya. Saya mendesak setiap dari kalian untuk ingat bahwa suatu hari nanti Modi akan kita borgol seperti ini. Tapi semua itu tergantung pada kalian. Bergabunglah dengan DNI Fight, bergabunglah dengan dunia aktivisme, berdirilah dan gaungkan suaramu karena sekarang atau tidak sama sekali. Jadi, ada yang berminat? Ada yang ingin menjadi bagian dari DNI Fight? Omong-omong, siapa orang ini? Ekstremis Islam Shakil Afzar melakukan eksekusi bergaya ISIS, yang menampilkan seorang aktor mengenakan topeng Modi.
Para ekstremis ini semakin tidak terkendali. Sampai kapan rakyat Inggris akan mentolerir hal ini? Narendra Modi harus memanggil perwakilan Inggris di India dan melakukan protes. Ngomong-ngomong, inilah orangnya. Dia punya 16.000 pengikut. Sebenarnya tidak ada yang peduli padanya. Namun perilaku seperti inilah yang mulai dianggap normal. Ya, mari kita ambil seorang pemimpin yang mengatakan kita tidak suka terorisme, dan kita harus memerangi terorisme. Lalu, pura-pura mengeksekusinya. Ya, itu benar-benar jenius. Sangat pintar. Ingat, ada begitu banyak orang India di Inggris. Ini sangat menyinggung perasaan begitu banyak orang. Tapi selain fakta bahwa ini menyinggung, juga sangat membuat frustrasi dan marah. Karena orang-orang ini, dan kamu tahu persis maksudku siapa ketika aku bilang orang-orang ini, di luar sana menyebarkan konten seperti ini secara online, benar-benar menormalkannya. Ngomong-ngomong, secara ironis, mereka bilang kita harus mengejar Modi, karena memungkinkan terjadinya genosida. Padahal yang diklaim Modi hanyalah bahwa kita seharusnya menangani terorisme. Dia memang mengklaim banyak hal, tidak semuanya. Tapi dia bilang, kita seharusnya menangani terorisme. Apakah itu semacam disclaimer yang tidak sengaja? Apakah itu semacam Freudian slip dari pria ini? Bahwa hal yang sedang dilawan Modi justru adalah hal yang dia percayai. Itu tidak akan terlihat bagus kalau kamu sedang di pengadilan, kan? Kamu pada dasarnya bilang kita harus mengejar Modi karena Modi memungkinkan terjadinya genosida, dan dia mendorong retorika anti-terorisme. Apa yang ada dalam agamamu yang sejalan dengan retorika teroris, Tuan? Tapi aku mulai kesal. Meskipun aku memang selalu mudah kesal. Jadi, ada kabar apa di sekitar sini? Terima kasih atas perhatianmu dalam hal ini.